Halo Geofriend, kembali lagi dalam podcast Geopark. Lebih dekat mengenal Geopark. Di episode kali ini kita akan eksplor salah satu hutan yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Salah satu jagar biosfer dunia. Dan menjadi satu kawasan yang memiliki situs-situs ijen geopark paling lengkap. Dari situs biologi, dan juga situs budaya. So, gak usah lama-lama. Welcome to Alas Purwo. Sebelum ngobrol lebih lanjut, sepertinya kita belum kenalan ya, Pak? Iya, kita belum kenalan nih. Jadi, Oke, aku Novida. Saya Soleh, dan kita di sini tidak hanya berdua, Ya. karena kita bersama dengan Ibu Novi ya? Novita. Oh, Ibu Novita. Iya, namanya hampir sama ya, Bu ya. Sebagai Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu? Mas Soleh ya? Mas Soleh ya, Mas Soleh. Oke, Mas Soleh. Apa nih Bu kesibukannya? Maksudnya sehari-harinya sebagai Kepala Balai? Yang jelas tugasnya Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo ya mengelola Taman Nasional Alas Purwo ini ya, dari sisi perlindungan kawasan, kemudian pengawetan keanekaragaman hayatinya, dan juga pemanfaatan secara lestari sumber daya yang ada di sini. Nah, di TN Alas Purwo sendiri jelas kami tidak bisa bekerja sendiri ya. Di wilayah-wilayah itu ada seksi wilayah 1 di sini di Tegal Delimo, kemudian ada seksi wilayah 2 yang di wilayah Muncar dan resort-resort wilayah. Nah, saya mendirijeni teman-teman inilah untuk mengelola Taman Nasional Alas Purwo supaya tetap lestari. Jadi stay di sini ya Bu ya? Kalau kantor balainya di Banyuwangi, di kota Banyuwanginya. Nah, teman-teman yang di resort dan seksi tadi di sini. Saya keliling. Wah, jadi ini ya rute kemana kemari ya Bu ya? Oke, Ibu mungkin bisa diceritain sedikit dong Bu tentang Alas Purwo ini. Mungkin berapa luasannya gitu? Oke. Taman Nasional Alas Purwo ini luasnya 44.037 hektar. Nah, seperti saya sampaikan tadi, dia dibagi ke 2 seksi wilayah. Seksi wilayah Tegal Delimo ini yang ada wilayah 1 di bagian selatan, ini yang mencakup wilayah dari mulai Rowobendo, Krajakan, Pancur sampai Pelengkung. Kemudian seksi wilayah 2 yang di Muncar, itu di wilayahnya ada Sembulungan, Tanjung Pasir, sama di Kucur itu yang di Jatipapak, dan ada zona-zona pengelolaan ya, dari mulai zona inti. Zona inti ini yang perlindungannya paling ketat lah, dia cuma bisa dimanfaatkan untuk penelitian. Kemudian ada zona rimba, ini menjadi penyangga antara zona inti dengan zona yang lainnya. Ada zona pemanfaatan, nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu untuk wisata alam gitu. Oh bukan, kalau pertanian nggak boleh di Taman Nasional. Itu yang di perhutani ya. Jadi beda antara Taman Nasional dan perhutani. Kalau Taman Nasional memang fungsi utamanya untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan sama pengawetan flora fauna ini. Jadi pemanfaatannya itu ya yang harus sesuai dengan perlindungan dan pengawetan itu tadi. Beda kalau perhutani memang hutan produksi. Jadi dia bisa untuk produksi kayunya maupun untuk pertanian. Nah, pemanfaatannya ya untuk wisata alam. Untuk, seperti ini ya Bu ya? Ya, di sini ini termasuk zona pemanfaatan juga. Di Plekung, Pancur itu untuk wisata itu juga zona manfaatan. Ada lagi zona religi. Zona religi itu dan budaya. Nah, itu yang biasanya dipakai untuk ibadah kegiatan. Nah, itu kayak pura yang di dekatnya situs Kawitan, termasuk situs Kawitan itu masuk dalam zona religi dan budaya. Nah, itu yang kita memang berikan ruang kepada masyarakat lokal, masyarakat tradisional untuk melaksanakan ritual-ritual adat dan budaya di tempat-tempat itu. Ada lagi namanya zona rehabilitasi. Zona rehabilitasi ini kan untuk lokasi-lokasi yang rusak, yang harus dipulihkan kembali, dihutankan kembali menjadi hutan yang seperti aslinya dulu. Ini namanya zona rehabilitasi. Gitu. Dengan luas wilayah yang begitu luar biasa seperti ini Bu, kira-kira selain hutan bambu atau padang rumput seperti sekarang kita berada, di Alas Purwo ini ada vegetasi apa aja Bu?
Kalau jenis-jenis vegetasinya itu hampir sekitar 700-an lebih ya jenis floranya. Bambu itu ada sekitar 10-an jenis. Terus ada lagi mangrove. Mangrove itu macam-macam itu. Mangrove ada yang di Bedul, ada yang di Jati Papak itu sekitar 1000-an hektar, itu beberapa jenis juga. Kemudian yang ada di sini misalnya palem ya, ada sadeng, ada gebang gitu. Itu juga termasuk jenis yang dilindungi juga. Kemudian ada sawo kecik, banyak sih 700-an lebih. Iya, yang ada di Jilen ya, Pelengkung. Kalau yang satwanya, nah satwanya ini yang memang satwa prioritas yang menjadi mandat untuk dikelola Taman Nasional Alas Purwo itu antara lain banteng ini, banteng. Macan tutul dan elang Jawa. Tapi tidak cuma itu sebetulnya, itu yang dilindungi dan harus secara khusus dilakukan monitoring. Tapi yang lain juga banyak, ada tetap berbagai dimonitoring ya Bu ya. Ada berbagai jenis burung itu mungkin 300-an lebih jenisnya. Iya, dan burung itu dengan dia di alam dan keanekaragamannya itu justru dia ternyata juga bisa jadi potensi wisata. Jadi ada Bu, pengamatan burung itu kan betul. Jadi untuk penelitian biarlah mereka hidup di alam itu lebih bermanfaat jangka panjang daripada diburu, dijual 1-2 orang yang mendapat untung kan, nanti di alam habis, kita juga keseimbangan ekosistemnya akan terganggu. Itu kalau flora faunanya gitu. Kalau bentuk-bentuk ekosistemnya, ini ada padang savana, ini semi alami ya, karena memang disiapkan untuk feeding groundnya banteng dan berbagai jenis satwa. Ada hutan dataran rendah, ada hutan pantai, ada itu tadi yang hutan mangrove. Jadi ada beberapa tipe ekosistem di Alas yang Purwo terbentuk ini. gitu ya Bu ya. Iya. Oke, itu Bu dari keragaman tadi ya Bu, dari vegetasinya. Nah mungkin membentuk geologi, budaya, dan dari biologinya itu apa aja Bu di sini? Yang ada di sini. Kan ini kan sebagai di Ijen Geopark ini sebagai situs biologi, daya site. Nah, kalau untuk yang lainnya di sini tuh ada apa aja Bu di Alas Purwo? Yang di sini misalnya untuk site pengamatan banteng ya. Kemudian yang di Pancur itu jadi site monitoring macan tutul. Gitu. Kemudian yang tadi 2 hutan mangrove itu juga jadi bagian kita memonitoring ini ya. Karena kan mangrove ini unik ya. Dia termasuk jenis-jenis tumbuhan yang menyimpan karbon paling banyak besar. Nah, sehingga dia memang sangat penting untuk dalam konteks perubahan iklim. Jadi itulah kenapa sekarang pemerintah Indonesia menggalakkan penanaman mangrove di mana-mana, karena itu yang penyerapan karbonnya tinggi, sehingga kalau Kementerian LHK itu ada namanya Volume Net Sink 2030. Jadi Forest and Land Use Net Sink. Jadi pada 2030 ditargetkan serapan karbon dan emisi karbonnya itu setara, jadi 0 jadinya kan, kita tidak menghasilkan emisi, ya gitu, kira-kira seperti itu. Nah, mangrove ini yang salah satu yang penting. Interaksi antar komponen di ekosistem itu memang penting ya, baik itu secara geologi, tanahnya, batuannya, kemudian flora fauna yang ada di betul, kemudian faktor-faktor biotik dan abiotik yang lain itu penting. Nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi harus termasuk dengan manusianya, masyarakatnya. Nah, itulah pentingnya geosat, baik biosat maupun cultural site itu yang ada di sini ya. Betul, saling mendukung. Karena di sini tuh paling lengkap Bu. Iya, betul. Nah, termasuk yang secara kultural misalnya ya, bagaimana masyarakat lokal itu mungkin secara turun-temurun menganggap kawasan Taman Nasional Alas Purwo ini wingit gitu ya, atau itu juga jadi mitigasi lokal. Itu sisi positifnya kan sebetulnya mungkin dari leluhur kita dulu itu memang ingin menjaga kelestarian di sini kan, sehingga orang tidak seenaknya sendiri nebang pohon dan sebagainya. Konon kan waktu situs kawitan dulu ditemukan tahun sekitar 67 ya, itu kan masyarakat nggak tahu, lagi menggali mau nanam apa gitu, kemudian batu batanya
ada nemu susunan batu bata dibawa pulang, dibikin apa, mungkin dibikin pawon atau apa, karena nggak tahu ya. Ini buat ternyata kan kemudian apa ya ada semacam teguran lah dari penguasa alam yang kemudian memang nggak boleh diambil, terus dikembalikan, terus udah pada. Dan sekarang jadi situs kawitan ini betul. ya. Dan situs kawitan ini bukan milik kelompok agama atau kepercayaan tertentu ya, tapi milik semua umat lah istilahnya. Tapi dalam pengelolaannya? Pengelolaannya kan di dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Jadi masyarakat tetap koordinasi dengan? Iya. Jadi baik itu pura, situs yang ada, ketika masyarakat mau masuk kawasan Taman Nasional tetap harus berkoordinasi dengan petugas Taman Nasional supaya kita juga bisa tahu ya kegiatannya apa aja gitu. Juga itu kan. Jangan sampai kemudian ada kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari ketentuan ya. Takutnya merusak juga ya Bu ya. Ketentuan pengelolaan Taman Nasional maupun ketentuan pemerintah yang lain kan, misalnya mengadakan apalagi sampai bisa jadi terorisme lah atau apa kan, menyerang tidak kita pantau bisa seperti itu. Jadi walaupun mereka ada kegiatan gitu tetap dalam pantauan dari Taman Nasional. Betul. Mungkin dari sisi mistisnya mungkin atau kepercayaan situs kawitan memang dijadikan suatu tempat beribadah gitu ya Bu? Ya bisa dibilang seperti itulah. Kalau kami menyebutnya lebih ke apa ya? Kalau ibadah kan kesannya satu agama tertentu ya, lebih ke apa? Mungkin kontemplasi atau meditasi orang untuk apa? Mendapatkan ketenangan atau apa energi dari alam gitu ya untuk yang ada di Alas Purwo ini ya, karena ya mungkin karena kondisi alamnya, keanekaragaman hayatinya tadi itu juga jadi energi positif kan. Kalau sekarang mungkin kalau di kami istilahnya misalnya forest healing ya, forest healing jadi bagian untuk merefresh kita lebih segar lagi. Nah itu juga seperti itulah kira-kira. Tapi kemudian kesan mistis itu timbul karena yaitu tadi nenek moyang kita itu memitigasi, betul mencegah orang berbuat kurang merusak, merusak gitu lah. Dengan cara seperti itu, karena mungkin zaman dulu lebih mudah seperti itu ya. Iya. Tapi memang luar biasa Ibu, selain dari sisi mitigasinya agar mencegah orang datang ke sini. Namun kalau kita flashback, saya pernah membaca beberapa tulisan bahwa di kawitan itu dulunya dibangun menggunakan batuan gamping. Karena dari yang saya baca itu Bu, katanya karena batuan gamping itu dikenal lebih kuat, lebih tahan terhadap air. Cuma kalau sebenarnya kita lihat dari sisi geologinya, Alas Purwo ini kan terbentuk dari batuan kars yang terangkat dari. Jadi mungkin itu adalah salah satu kearifan lokal di mana mereka membangun sesuatu dari apa yang ada di situ. Iya, betul. Seperti itu ya Bu ya? Ya artinya nenek moyang kita itu dulu kan lebih arif ya. Iya, lebih arif. Nah, ini yang perlu jadi apa namanya panduan juga buat kita itu loh. Nah kalau ya misalnya tadi termasuk ketika keberadaan Taman Nasional Alas Purwo dengan berbagai potensinya itu sebetulnya kan bisa juga dimanfaatkan dengan cara-cara yang lestari tadi ya, supaya misalnya ketika mau mengembangkan suatu jenis tanaman yang bernilai ekonomi misalnya yang ada di sini kan bisa diambil bibitnya, plasma nutfahnya untuk kemudian dikembangkan di tempat lain di luar kawasan Taman Nasional. Kemudian ya, untuk penelitian, riset, pendidikan ini juga kami sangat terbuka. Ya, jadi di sebelah ini kebetulan kita juga punya semacam laboratorium. Kita sedang mengembangkan wildlife research station di mana nanti bisa peneliti, bisa mahasiswa atau orang umum yang pengen melakukan penelitian itu bisa. Di sini ada pondok penelitinya juga, fasilitasnya cukup lengkap. Nah, mungkin meneliti keanekaragaman hayatinya tadi ada yang karena kita misalnya fokus tadi dengan 3 jenis, yang lain bisa meneliti tumbuhannya, bisa meneliti menambahkan data juga ya Bu ya. Manfaat nilai ekonominya. Ini kalau dihitung sekarang kan kita misalnya taunya cuma dari tiket masuk ya. Padahal kan coba air yang mengalir dari sini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat itu kalau kita uangkan ya. Betul.
belum lagi oksigen yang kita hirup setiap hari. Kalau enggak, dan itu gak cuma di sini ya, kan bermanfaat juga untuk sekitarnya. Kalau kira-kira di sini ditebang habis, pasti tambah panas lah ya, kan, berdampak untuk sekitarnya. Nah, misalnya yang dari orang ekonomi bisa meneliti tentang itunya. Yang geologi tadi dengan keunikan bebatuan yang ada di sini, kemudian dari masa ke masa mungkin ada perubahan, apa yang menyebabkan, misalnya termasuk dampak dari perubahan iklim, misalnya itu juga menarik sebetulnya di sini juga ada pantai mungkin mengukur kenaikan air laut, juga bisa ya Bu ya. Termasuk untuk memitigasi bencana kan, karena kan di sini misalnya 2004 ya pernah ada tsunami kalau seperti itu. Nah ketika kita punya data yang baik, itu bisa menjadi upaya mitigasi juga untuk pemantauannya itu. Jadi selain buat tempat wisata orang sekedar berrekreasi, juga bisa dijadikan sebagai destinasi penelitian. Ini sebagai bentuk laboratorium alam ya Bu ya. Betul. Termasuk pendidikan kan sekarang teman-teman di Ijen Geopark itu kan ada ini ya, ada program-program dari sekolah-sekolah diajak ke sini. Ya, untuk mengenal lebih dekat dengan geopark. Anak-anak sekolah itu tahu oh ternyata mungkin dulu nggak pernah tahu ternyata hutan ini tuh banyak manfaatnya, ternyata satuannya seperti ini. Nah, ini juga bagian dari pendidikan supaya adik-adik kita, anak-anak kita itu lebih mencintai alam dan akhirnya tumbuh ini kan kesadaran untuk ikut melestarikan. Iya. Menarik sekali ya memang Alas Purwo ini tidak bisa dipungkiri. Memang sekeren sekali. Itu. Iya, sekeren itu. Penting sekali dia. Mistis manfaat juga ya Bu ya. Oke Bu, ini kan fungsinya Savana Sadengan ini berarti sebagai feeding ground untuk satwa khususnya banteng. Berarti ini memang semi alami, berarti dibuat ya? Iya, memang dibuat. Tapi kalau kita lihat sejarahnya jauh sebelum Belanda menanam jati di sini, memang kan dulu namanya Suaka Marga Satwa Jati Purwo itu ya. Dulu kan memang dia ditetapkan itu untuk membentuk untuk perlindungan banteng itu. Kemudian luasnya waktu itu dari 42-an gitu, waktu itu 42.000 ditambah jadi 62 karena itu tadi untuk menambah feeding ground untuk banteng. Tapi kemudian dirubah lagi yang 20 hektar itu dijadikan hutan jati. Jadi sebetulnya dulu-dulunya pun ya ada savana memang di sini. Makanya semi alaminya kan karena kita merubah dari yang beberapa mungkin tertutup pohon-pohonan kemudian menjadi savana, tapi sebetulnya awal-awalnya dulu udah ada cuma kayak diperluas juga gitu. Iya. Karena memang banteng-banteng ini kan butuh tempat savana untuk dia bisa merumput, dia bisa mencari air, dan kebetulan di sini sumber airnya juga bagus, lumayan ya Bu. Ada waktu-waktu tertentu nggak sih Bu untuk banteng datang ke sini untuk makan atau mereka? Kalau di sini hampir 24 jam sebetulnya. 24 ya, jam. Turun terus Bu. Di sini diamati juga kalau ini paling nanti dia sore pulang. Masih ke atas. Berteduh. Berteduh. Cari tempat berteduh. Dia sudah kayak jadi kayak rumahnya dia. Iya. Kebun binatang alami. Makanya kan menarik ketika jadi wisata minat khusus pengamatan satwa ya. Orang di hutan lain mungkin susah payah mencari. Anak-anak kota itu mau tahu namanya banteng itu cuma lihat di buku. Di Google, di buku. Lihat langsung banyak. Habitatnya dan dia berinteraksi dengan ada merak, ada kuntul. Jalak ya, jalak juga ya. Jalak itu kadang-kadang juga ada. Jadi simbiosisnya kelihatan langsung ya. Biasanya kan kita belajar cuma teori aja sih Bu. Itu menariknya kalau kita ajak anak-anak sekolah ke sini, dia langsung bisa yang tadinya cuma membayangkan dari melihat buku bisa langsung melihat kenyataan di lapangan. Bagus sekali ya untuk edukasi. Jadi ada banteng, ada merak, ada apa lagi tadi? Ada jalak, kuntul, rusa, banyak banget. Yang paling diiniin yang banteng tadi ya Bu ya. Banteng sama apa Bu? Secara khusus di sini dihitung, monitoring rutin yang banteng itu. Kalau macan tutul dipancur. Oh, dipancur. Iya. Tapi kalau macan tutul kita mengamatinya
dengan kamera trap. Kalau langsung ya langsung lari semua kayaknya. Menyelamatkan diri. Lari semua. Oke. Nah, selain banteng, merak dan burung kuntul dan sebagainya tadi Bu, saya pernah mendengar bahwa di sini juga ada ajak Bu, kalau nggak salah. Ajak, iya. Ajaknya ini sih mobile ya, nggak cuma di sini. Jadi dia sebetulnya ya ajak itu termasuk predator yang memangsa banteng ini juga. Tapi dia juga jenis predator puncak yang juga perlu ada perhatian dan dilindungi karena dia menjaga keseimbangan ekosistem juga. Iya, kalau dia punah kemudian bantengnya overpopulasi itu juga ekosistemnya akan terganggu ya Bu ya. Mungkin kalau pernah baca cerita di Yellowstone itu National Park itu ketika serigala itu hampir punah. Serigalanya itu diburu habis, kemudian rusanya jadi overpopulasi. Nah, itu kemudian malah merusak ekosistem, akhirnya didatangkan lagi serigala sampai seimbang lagi. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Nah, ajak yang ada mungkin hanya se-TNAP ya 28-an gitu, 28-an. Dan itu sudah cukup menjaga keseimbangan di sini. Tersebar di mana-mana Bu? Iya. Di kawasan ini. Datang untuk berburu, nanti balik lagi. Bergerak kemana lagi. Hingga saat ini statusnya gimana itu Bu, untuk ajak sendiri? Atau terancam atau gimana? Ya sebetulnya beberapa jenis termasuk banteng ini kan memang terancam punah. Terancam punah. Jadi kalau kategori konservasi menurut IUCN itu ada berbagai kelas ya. Nah, yang terancam punah itu ada 3 kategori. Extinct, kemudian 4 lah. Kalau extinct jelas-jelas sudah punah. Ya, jelas extinct in the wild itu dia di alam berarti sudah nggak ada. Tapi mungkin ada di luar habitat aslinya. Kemudian ada endangered sama vulnerable. Nah, 3 kategori itu termasuk terancam punah. Itu dihitungnya skalanya global memang. Jadi secara global jenis-jenis ini memang masih dimasukkan dalam status terancam punah, itu endangered dia. Tapi secara lokal di Alas Puro sebetulnya sudah relatif terjaga stabil ya. Nah, cuma kan ketika kemudian di beberapa kawasan hutan yang seharusnya menjadi habitatnya ada yang juga sudah berkurang dan sebagainya. Atau kalau kemarin misalnya ada teman-teman dari Jawa Barat di Pangandaran cerita sudah punah itu banteng di sana. Nah, jadi kan secara nasional dihitung kan tetap masih terancam punah, makanya perlu ditingkatkan populasinya dan dimonitoring yang ada. Kalau di sini relatif stabil. Asal kita tidak rusak lagi. Iya. Pokoknya nggak ada alih fungsi lahan gitu-gitu sih Bu. Apalagi ini kan taman nasional ya, gangguan manusia. Makanya wisata pun kita batasi, tidak wisata massal kayak kita ke mana namanya wisata-wisata buatan yang mungkin sebanyak-banyaknya. Kalau di mereka bisa interaksi langsung. Kalau di sini memang tidak boleh gitu ya Bu. Jadi terbatas juga ya Bu pengunjungnya tiap harinya gitu. Oke Bu, kan ini tadi udah tentang biologi nih Bu, ya kan? Saya mau tanya nih Bu, kan di Alas Purwo ini ada situs geologinya nih, salah satunya di Sembulungan. Nah, dengar-dengar Sembulungan itu juga merupakan peninggalan sejarah Bu. Kira-kira peninggalan apa sih Bu yang tersisa di sana? Khususnya dari Perang Dunia II ya, kalau nggak salah ya. Kalau yang dari Perang Dunia II memang ada beberapa bunker di sana yang mungkin dulu tempat perlindungan ketika melawan penjajah atau katanya gua Jepang gitu lah ya. Iya, katanya gua Jepang. Kemudian masih ada itu sisa meriam, itu ada. Jadi kami juga membuat semacam museum kecil di sana. Ada Bu? Ada. Belum ke sana ya? Belum. Boleh Bu ke sana? Boleh. Jadi ada semacam visitor centernya itu kita buat menjadi semacam museum kecil, dan di situ beberapa yang bisa kita selamatkan selain yang masih ada di kawasan ya, itu ada sisa-sisa meriam, ada guci-guci yang mungkin dari sebelum zaman penjajahan ya. Misalnya kalau lihat ininya kan guci-guci dari Kekaisaran Cina yang mungkin dihadiahkan kepada entah itu kerajaan Blambangan dan sebagainya. Nah, memang beberapa hal masih harus kita koordinasikan dengan
balai ini ya, balai apa? Yang peninggalan purba di Mojokerto untuk mengidentifikasi termasuk sisa-sisa tengkorak dari ada Bu, ada juga. Ada. Nah, suatu hari harus ke sana. Berarti jadi lebih dalam lagi. Itu bisa dibuka untuk umum. Umum atau gimana Bu? Sementara ini terbatas sih. Wah, berarti wisata minat khusus ini Bu. Sepertinya kita bisa lebih izin. Iya Bu, boleh ya. Oke, berarti di sana juga ada yang jaga Bu atau gimana? Ada. Kan tiap hari ada resort Sembulungan di sana. Nanti nyebrang dari Style itu ada perahu. Nyebrangnya dari sini? Bukan, dari Jatim. Dari Style. Style itu mana? Style itu di Muncar terus. Siapa yang nyawa itu ya? Nanti ada kantor resort kita di Tanjung Pasir di Teluk Pangpang itu. Oh, Teluk Pangpang. Sebetulnya dari Jatipapak itu bisa cuma tapi jauh. Kalau lagi musim hujan gini kayaknya jalannya agak susah sih, tapi bisa. Oke, perlu kita coba ya Kak ya. Langsung dari Jatipapak itu juga bisa. Bisa. Oke. Boleh nanti kontak-kontak aja sama. Siap. Kita mendapatkan mungkin jalur. Kalau mau bikin bahan informasi khusus terkait yang peninggalan sejarah. Soalnya kan apa ya Bu ya, kan ini kan ujung Jawa ya, Pulau Jawa juga dia paling ujung dan karena kemistisannya itu kayak informasi tuh kurang bisa keluar gitu. Nah, itu kayaknya perlu kita eksplor nih. Banyak lebih menyorot kemistikannya daripada potensinya seperti itu banyak. Padahal di sini banyak banget. Mistis kan. Tapi juga itu ada nilai-nilai budaya yang mungkin bagus juga kita pelajari. Oke. Terlalu banyak potensi kita jadi bingung. Karena terlalu banyak hal yang menarik gitu ya Mbak. Iya. Nanti didatangin satu-satu dieksplor. Iya, Sembulungan sangat menarik sebenarnya Bu. Kita baru tahu, kalau saya baru tahu di foto aja Bu sama video. Iya, karena selama ini kan mungkin kita kesini ya cuma ke Sadengan. Iya, Sadengan. Di sini aja sudah kesana berapa kali. Makanya. Iya Bu, soalnya kan di sini kan juga kita bisanya ke Sadengan, terus kemana ke Pancur sampai itu aja kan Bu gitu. Akses yang mudah gitu ya. Akses yang memang tiap pengunjung itu pasti ya nemunya ya itu gitu. Di sini bolehnya juga itu kan gitu. Oke. Bu, kan ini kan sebagai ujung Pulau Jawa ya Bu. Nah, kira-kira boleh nggak sih Bu saya tahu lokasi tepatnya itu di mana ujung Pulau Jawa ini? Kalau di Taman Nasional ini? Paling ujung. Iya, memang paling ujung kan. Ya. The sunrise of Javanya itu ya di sini. Iya. Banyuwangi bagian Alas Puro. Kalau batasnya ya Taman Nasional Alas Puro kalau di selatan, timur dan utara itu dibatasi lautnya itu pantainya. Jadi Samudra Hindia, Selat Bali, kemudian Teluk Pampang itu. Nah, kalau yang di bagian baratnya memang yang tadi mungkin dilewati ya berbatasan dengan hutan jatinya Perum Perhutani itu bagian barat. Berarti paling ujungnya ada di ujung yang di yang pasti itu, pantai paling ujung. Iya sih yang pasti pantai. Soalnya kalau di peta kan ya kelihatan paling ujung ya situ gitu. Cuma mungkin ada lokasi yang memang ditetapkan sebagai lokasi yang tepat untuk sebagai ujung Pulau Jawanya gitu. Atau mungkin ada satu monumen yang ada di sana gitu. Ada. Di ujung paling timur itu ada. Oke. Tapi memang agak sulit mencapai sana kan karena. Tapi tetap kayak ke monitoring gitu, maksudnya. Iya. Teman-teman patroli biasanya pakai lewat laut atau kita ada pesawat trek itu mengamati lewat udara. Udah. Ini ya Bu, pesawatnya landingnya take off-nya juga dari Jatipapak. Iya, ada bandara juga. Ada bandara. Ada. Untuk khusus Taman Nasional. Komersial sih kecil itu. Untuk Taman Nasional sendiri. Landasannya juga. Iya, untuk patroli pesawat microlight trek tuh. Oke Bu, ini kan kita udah ngobrol banyak yang menarik nih. Mungkin terakhir lah Bu, apa sih harapan Ibu gitu untuk Taman Nasional ini, keberadaan Taman Nasional ini untuk masyarakat setempat gitu Bu? Pertama harapan ke masyarakat dulu ya. Jadi untuk masyarakat baik yang tinggal di sekitaran Taman Nasional maupun yang berkunjung atau mungkin dinas, instansi, pihak terkait. Kalau saya mengajak masyarakat maupun pengunjung dan dinas terkait itu untuk ayo kita sama-sama melestarikan Taman Nasional Alas Puro itu dengan berbagai potensi tadi itu kan
sangat bermanfaat lah untuk kita. Jadi sayang kalau kemudian suatu hari rusak dan tinggal menjadi cerita. Nah, kalau dari sisi manfaat Taman Nasional sendiri, sebetulnya yang bisa diakses masyarakat tadi kan selain untuk wisata alam, untuk penelitian, nah sebetulnya kita kan potensi-potensi flora fauna tadi itu bisa dimanfaatkan tadi plasma nutfahnya untuk kegiatan menunjang budidaya, untuk kegiatan ekonomi itu. Yang penting kan tidak diambil langsung sampai diambil semua habis, ya Bu ya. Tapi kalau diambil dalam tanda kutip bibitnya, plasma nutfahnya, kemudian dikembangkan di luar, itu kan nanti manfaatnya akan lestari. Nah ini yang kalau kami mengundang para pihak yang mungkin punya keahlian, kemampuan untuk mengeksplor, termasuk meneliti misalnya ya, ada bioprospeksi misalnya, ada flora fauna tertentu yang mungkin dia secara genetik atau molekuler dia punya manfaat untuk dikembangkan jadi obat-obatan atau jadi bahan pangan atau penunjang kegiatan yang lain. Nah ini kan kami secara kewenangan maupun kemampuan mungkin tidak punya keahlian di situ, tapi para peneliti, para pelaku usaha dan sebagainya yang punya keahlian untuk itu, monggo nanti bisa dieksplor, dimanfaatkan supaya manfaat Taman Nasional Alas Purwo secara langsung juga bisa semakin dirasakan oleh masyarakat gitu. Termasuk yang muda-muda ya khususnya untuk anak muda ya Bu ya. Itu Taman Nasional Alas Purwo ini sangat bermanfaat. Dia harus kita lestarikan dan jangan cuma melihat dari sisi mistiknya yang iya Bu. Saya kayak mesti kan takut gitu kan. Soalnya kan itu kami ngadain apa ya? Acara Persami sama adik-adik pramuka di Pancur. Di Muncar. Oh, di Muncar. Pas kami tanya, apa yang kamu ketahui tentang Alas Purwo? Yang dijawab pertanyaan itu Pak, angker katanya. Iya Bu, katanya angker. Padahal ketika kita datang banyak banget yang menarik ya, dari biologi, geologi, dan manfaat budaya dan manfaat yang lainnya. Tugas-tugas anak muda ya. PR nih buat kita. Bisa bikin bahan informasi yang lebih mudah di ini secara kan teman-teman yang milenial ini yang banyak banget sih Bu yang bisa dimanfaatkan. Ya kan di sini sebagai laboratorium alam itu sih Bu yang jarang kita ketahui di sekolah gitu. Wah, menarik sekali obrolan kita hari ini, benar-benar isinya daging semua. Iya, daging. Alhamdulillah. Iya. Dari obrolan ini kita benar-benar lebih mengenal Geopark Ijen. Iya, lebih dekat ya. Seperti tagline kita pada podcast kali ini gitu ya. Jadi ini Geopark mengenal lebih dekat Geopark Ijen itu Bu. Geopark mengenal lebih dekat dengan Geopark Ijen. Namun sepertinya ini kameramen kita sudah mulai lelah. Iya Bu. Jadi, mungkin untuk cerita-cerita menarik lainnya bisa kita bahas di episode selanjutnya. Mungkin kita bisa sambil jalan-jalan ya. Gitu Bapak. Boleh. Iya, bisa langsung menuju lokasinya. Diagendakan aja, catat. Iya. Oke, boleh. Masuk sebelumnya ya Mbak ya. Iya. Itu sih Bu. Tadi incaran kami. Ternyata ada udang di baliknya. Karena begitu menarik sekali gitu ya, dan belum banyak. Pertanyaannya tadi menjebak sebetulnya. Menembak kita. Oke. Terima kasih juga ya. Terima kasih Bu untuk kesempatannya dan meluangkan waktunya bagi kami untuk ngobrol. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol bareng lagi Bu. Oke. Terima kasih. Dadah. Oh, tagline. Tadi Bu, Geopark lebih dekat dengan Geopark Ijen. Geopark Ijen, Bumi Lestari, masyarakat sejahtera. Selebel. Wow. Berarti